Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo semua, perkenalkan nama saya Ainun Makia Wadania dari Prodi Tadris Bahasa Inggris angkatan 2024 kelas D dengan NIM 24107110014. Nah, di sini saya akan membacakan dan menjelaskan sebuah kitab yang dikarang oleh Imam As-Sanusi, yaitu kitab Ummul Barahin, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teosofi yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi. Sebelum saya membaca dan menjelaskan kitab Ummul Barahin, saya akan menceritakan biografi singkat dari pengarang kitab Ummul Barahin ini. Kitab Ummul Barahin ini dikarang oleh seorang imam yang bernama Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani At-Tilmisani. Nah, As-Sanusi itu dinisbatkan kepada sebuah kabilah yang berada di Maroko, karena Imam Sanusi ini berasal dari Maroko atau lebih dikenal dengan kota Maghrib. Selanjutnya ada Al-Hasani. Al-Hasani di sini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Hasan. Sedangkan At-Tilmisani ini merupakan tempat lahir beliau, yaitu di kota At-Tilmisan. Nah, beliau itu merupakan seorang ulama besar dalam bidang ilmu tauhid, ilmu kalam, akidah, filsafat Islam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga merupakan pembela akidah Asy'ariyah yang memiliki keahlian dalam ilmu mantik, kalam, usuluddin. Nah, karya-karya beliau ini sangat masyhur, bahkan digunakan di seluruh pondok tradisional yang ada di dunia, tak lupa pula yang ada di Indonesia. Karya beliau yang paling masyhur itu adalah kitab Ummul Barahin ini, yang mana kitab Ummul Barahin ini memuat tentang ringkasan dalam ilmu tauhid yang mengajarkan sifat wajib, muhal, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat yang wajib, muhal, dan jaiz bagi para rasul. Baiklah, langsung saja kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi, adalah bagi Allah. Wassalatu, dan adapun rahmat, wassalamu, dan keselamatan, ala rasulillah, atas Rasulullah. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin, al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Nah, i'lam, ketahuilah olehmu, annal hukmal aqliya, sesungguhnya hukum akal, yanhasiru, adalah terbagi apa hukum akal, fi thalathati aqsamin, dalam 3 bagian, al-wujubu, wajib, wal istihalatu, dan muhal, wal jawazu, dan jaiz. Jadi sebelum ke pembagian akal, kita perlu mengetahui pengertian dari hukum akal itu sendiri. Hukum akal adalah suatu ketetapan yang diketahui oleh akal sehat tanpa bergantung pada syariat atau adat kebiasaan atau hukum adi. Artinya sesuatu yang dapat disimpulkan secara logis oleh akal manusia melalui pemahaman sebab akibat, identitas sesuatu, dan keterkaitannya. Nah, di dalam kitab Ummul Barahin ini, musannif yaitu Imam As-Sanusi itu menyebutkan bahwa hukum akal itu terangkum menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hukum akal wajib, yang kedua ada hukum akal muhal, dan yang ketiga itu ada hukum akal jaiz.
Falwajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Falwajibu, adapun hukum akal wajib, ma adalah perkara la yatasawwaru yang tidak tergambar fil aqli di dalam akal adamuhu apa tidak adanya. Hukum akal yang pertama itu adalah hukum akal wajib, yang mana kita harus mengetahui pengertian wajib terlebih dahulu. Wajib secara bahasa itu artinya tetap, pasti, dan mesti. Sedangkan hukum akal wajib itu sendiri, yaitu di dalam kitab Ummul Barahin itu disebutkan bahwa hukum akal wajib itu adalah sesuatu yang ketidakadaannya itu tidak tergambar atau tidak diterima oleh akal. Atau lebih mudahnya, segala sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal tidak adanya. Artinya akal itu menolak terhadap tidak adanya. Sesuatu itu berarti sesuatu itu pasti harus ada, karena jika tidak ada maka akal itu tidak bisa menerima dan akan menimbulkan kontradiksi logika. Nah, contohnya adanya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil alam semesta beserta isinya ini itu ada dengan sendirinya. Alam semesta ini kan ada yang mengatur. Nah, berarti ada yang menciptakan. Muhal tidak adanya pencipta bagi alam semesta beserta isinya ini. Jadi adanya pencipta bagi adanya alam ini adalah perkara yang wajib. Nah, contoh yang kedua itu setiap akibat ada sebabnya. Misal, jika terdengar suara ketukan, maka pasti ada yang mengetuk. Mustahil ada suara ketukan tetapi tidak ada yang mengetuk. Maka jika ada yang mengatakan ada suara ketukan tetapi tidak ada yang mengetuk, maka akal itu tidak menerima dengan pernyataan tersebut. Artinya adanya orang yang mengetuk itu merupakan wajib. Nah, juga dijelaskan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawahirul Kalamiyah itu bahwasanya hukum akal wajib itu adalah ma la yatasawwaru bil aqli adamuhu, yaitu sesuatu yang ketidakadaannya itu tidak dapat dibayangkan oleh akal. Artinya akal itu tidak bisa membayangkan ketidakadaannya hal tersebut. Dan akal itu otomatis menolak dengan pernyataan tersebut karena akal itu sudah tidak menerima terhadap pernyataan tersebut. Dalam kitab Syarah At-Taftazani Anal Aqaidin Nasfiyah, yaitu karangan Imam At-Taftazani, itu juga dijelaskan bahwa keberadaan yang wajib adalah keberadaannya bersifat pasti dari dirinya sendiri. Jadi hal itu tuh wajib itu pasti ada. Jika hal itu tidak ada, maka akal itu otomatis menolak dan akan menimbulkan kontradiksi logika. Wal mustahilu, dan mustahil ma adalah perkara la yatasawwaru yang tidak tergambar fil aqli di dalam akal wujuduhu apa adanya. Nah, sekarang adalah hukum akal mustahil atau muhal. Secara bahasa, mustahil atau muhal itu berarti tidak mungkin atau tidak masuk akal. Artinya, akal itu menolak secara mutlak kemungkinan adanya hal tersebut. Jika dipaksakan, maka akan bertentangan dengan prinsip logika. Juga hukum akal mustahil itu yaitu sesuatu, dalam kitab Ummul Barahin itu dijelaskan bahwa hukum akal mustahil itu adalah sesuatu yang adanya itu tidak tergambar atau tidak diterima oleh akal. Nah, contohnya itu ya adanya dua hal yang berlawanan dalam satu waktu atau dalam satu tempat. Contohnya, manusia itu merasakan panas dan dingin dalam satu waktu. Maka dengan adanya pernyataan tersebut, akal itu tidak dapat menerima, atau akal itu tidak bisa menerima, atau akal itu menolak, karena mustahil dua sesuatu yang berlawanan itu terjadi dalam satu waktu. Dan juga contohnya manusia itu bergerak dan diam dalam satu waktu. Kan akal dengan kita berpikir, masa iya manusia itu diam dan bergerak secara bersamaan dalam satu waktu? Kan akal itu menolak dengan pernyataan tersebut. Nah, contohnya juga efek tanpa sebab.
Contohnya ya, ada suara tanpa ada yang memicu suara tersebut. Misalnya kita mendengar suara sesuatu, tapi tidak ada yang menyebabkan. Nah kan kita itu, akal itu tidak bisa menerima. Masa iya ada suara tapi kita itu tidak, tapi tidak ada yang menimbulkan suara tersebut. Nah, dalam kitab At-Taftazani itu juga dijelaskan bahwa mustahil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin keberadaannya diterima oleh akal selamanya, atau al-mustahilu ma la yumkinu wujuduhu fil aqli abadan. Jadi selamanya akal itu tidak bisa menerima terhadap pernyataan tersebut. Sedangkan Imam Ibrahim Al-Laqani itu juga menyebutkan bahwa mustahil aklan huwa ma ta'taqidu fil aqli ba'da bi'adamihi lil azli. Jadi mustahil secara akal sesuatu itu memutuskan ketidakmungkinannya secara mutlak. Jadi intinya itu sama, akal itu tidak bisa menerima terhadap adanya hal tersebut. Selanjutnya, wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Wal jaizu, dan adapun jaiz, ma adalah perkara, yasihu yang sah, fil aqli di dalam akal, wujuduhu apa adanya, wa adamuhu dan tidak adanya. Jadi jaiz secara bahasa itu adalah boleh. Sedangkan hukum akal jaiz itu adalah sesuatu yang ada dan tidak adanya itu dapat dibenarkan oleh akal. Jadi artinya itu dengan kata lain, keberadaannya itu tidak wajib dan ketidakadaannya itu juga tidak mustahil, maka dua-duanya itu dapat diterima oleh akal. Tapi harus dicatat bahwa boleh menurut akal itu bukan berarti selalu terjadi, bisa ia terjadi atau tidak terjadi. Contohnya ya penciptaan makhluk. Nah, Allah itu boleh untuk menciptakan makhluk, adanya makhluk itu boleh. Jadi hal itu bersifat jaiz, adanya makhluk itu bisa, akal itu bisa menerima, dan akal itu juga bisa menolak dengan adanya makhluk. Selanjutnya yaitu adalah manusia duduk atau berdiri, bisa milih duduk atau berdiri. Nah, Allah itu boleh, Allah itu bisa mendudukkan dan memberdirikan manusia. Selanjutnya itu turunnya hujan besok, bisa terjadi bisa enggak. Nah iya kan apa ya, Allah itu jaiz, Allah itu boleh, Allah itu berkehendak untuk besok itu hujan. Nah akal itu bisa menerima. Misal ada orang yang mengatakan besok itu akan ada hujan. Nah Allah itu bisa akal itu bisa menerima bahwa ada orang yang menyatakan bahwa besok itu hujan. Nah juga ada yang mengatakan besok itu nggak akan hujan. Akal itu juga bisa menerima kalau ada orang yang bilang besok itu tidak akan turun hujan. Nah Syekh Ibrahim itu dalam kitab Jawahirul Kalamiyah itu juga menjelaskan al-jaizu ma sahha wujuduhu wa adamuhu aklan. Jaiz adalah sesuatu yang sah menurut akal jika ada maupun tidak ada. Contoh, Allah memberi rizki atau tidak hari ini, atau bisa terjadi atau tidak gitu. Jadinya Allah itu memberi rizki nih kepada si A, itu bisa terjadi, bisa juga nggak terjadi, dan akal itu bisa menerima terhadap pernyataan tersebut. Selanjutnya dalam kitab At-Taftazani itu juga disebutkan al-jaizu ma la yastahilu wujuduhu wa la yastahilu adamuhu. Jaiz adalah sesuatu yang tidak mustahil untuk ada dan tidak mustahil juga untuk tidak ada. Jadi sama saja akal itu bisa menerima adanya dan juga tidak adanya hal tersebut. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadha yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dhalika fi haqqi ar-rusuli alaihimus salatu wassalam. Wa yajibu, dan wajib, ala kulli mukallafin, bagi orang mukallaf, syar'an secara syarak, ay ya'rifa, hendaknya mengetahui siapa mukallaf, ma terhadap sesuatu, yajibu yang wajib, fi haqqi maulana di dalam haknya Tuhan kita, jalla yang maha agung, mu'azza dan maha mulia, wama dan perkara yastahilu yang muhal, wama dan perkara yajuzu yang boleh, wakada dan begitu juga, yajib wajib alaihi atas mukallaf, ayya'rifah hendaknya mengetahui, mithla dalika seperti hal tersebut, fi haqqir rusuli di dalam hak-haknya para rasul, alaihim atas para rasul, as-salatu apa rahmat, wassalamu dan keselamatan.
Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui siapa sih orang mukallaf itu. Jadi orang mukallaf itu adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat wajib untuk menerima beban hukum syariat, yaitu baligh atau berakal dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Jadi orang mukallaf itu wajib. Di sini itu musannif itu menegaskan bahwa orang mukallaf itu wajib untuk mengetahui terhadap perkara yang wajib, muhal dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkara yang wajib, muhal dan jaiz kepada para utusannya. Imam At-Taftazani itu juga menyatakan bahwa ma'rifatullah wa rasulihi min wajibil wajibat wa awwalu ma yalzamu bihil mukallaf. Artinya awwalu ma yajibu 'alal mukallaf ma'rifatullah ta'ala. Nah, jadi apa ya? Dari pernyataan Imam At-Taftazani dan Imam Al-Laqani, yaitu awwalu ma yajibu 'alal mukallaf ma'rifatullah ta'ala, itu kita itu sebagai orang mukallaf itu sangat ditekankan untuk mengetahui terhadap perkara yang wajib, muhal dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga bagi para utusan. Karena segala sesuatu yang ditunggu oleh perkara yang wajib itu hukumnya menjadi wajib. Nah, konsekuensi jika kita itu tidak mengenal terhadap ma'rifatullah dan ma'rifatul rasul itu berupa perkara yang wajib, muhal dan jaiz terhadap Allah dan terhadap para rasul, maka kita itu tidak akan mengetahui sifat Allah dan Rasul. Nah, jika kita itu tidak mengetahui sifat Allah dan Rasul, kita itu bisa terjerumus terhadap kesesatan akidah, bahkan bisa menjadi zindik atau kafir. Jadi hukum mempelajari ilmu tauhid itu adalah fardu ain, yang mana fardu ain sendiri berarti diwajibkan bagi setiap individu tanpa terkecuali. Nah, terdapat dalil nakli untuk sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu bukan sifat jaiz, tetapi untuk mengetahui dalil untuk mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 16 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ayat ini memerintahkan kita sebagai makhluk itu untuk menyembah Allah dengan benar. Jika kita tidak tahu siapa Allah itu dan bagaimana sifat-sifat Allah itu, dan bagaimana cara kita iman kepada Rasul itu juga tidak tahu terhadap sifat-sifatnya. Famimma yajibu limaulana jalla wa azza ishruna sifatan wa hiya al-wujudu wal kidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith wa qiyamuhu ta'ala bi nafsi ay la yaftakiru ila mahallin wa la mukhassisin wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Jadi famimma, maka termasuk sesuatu yajibu yang wajib li maulana bagi Tuhan kita jalla yang maha agung, mu'azza dan maha mulia, isyruna apa 20 sifatan sifat, wahia adapun isyruna sifatan al-wujudu wujud, wal kidamu kidam, wal baqa'u baqa', wa mukhalafatul hawadis dan mukhalafatul hawadis, wa qiyamuhu ta'ala binafsi dan qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya la yaftakiru, tidak butuh siapa Allah ila halin kepada tempat, wala mufassisin dan kepada pencipta, wal wahdaniyatu dan wahdaniyah artinya la tsaniyah, tidak ada dua, lahu bagi Allah fi dzatihi di dalam zatnya Allah, wala fi sifatihi dan tidak dalam sifat-sifatnya Allah, wala fi af'alihi dan tidak di dalam perbuatannya Allah. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat. Yang pertama itu adalah sifat wujud, yang berarti ada.
Yang kedua sifat qidam yang berarti dahulu tanpa permulaan. Yang ketiga itu adalah baqa yang berarti kekal. Yang keempat itu adalah mukhalafatul hawadits yang berarti berbeda dengan makhluknya. Yang kelima itu adalah qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri yang dimaksud di sini itu Allah itu tidak butuh terhadap tempat dan juga tidak butuh terhadap pencipta. Yang keenam itu adalah wahdaniyah, yaitu Allah itu esa baik dalam sifatnya, zatnya maupun dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujudu. Fahadhihi, maka adapun ini situ sifatin, 6 sifat, al-ula adapun yang pertama, nafsiyatun adalah nafsiyah, wahia adapun sifat nafsiyah, al-wujudu adalah wujud. Nah, jadi dalam ulama teologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu mengelompokkan sifat-sifat Allah itu ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, atau yang menunjukkan hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya zat ini tidak bisa dipisahkan dan juga tidak mungkin tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya bukan karena sesuatu, tetapi Allah itu juga tidak bisa dibayangkan kalau Allah itu tidak ada. Jadi adanya Allah itu murni karena zatnya Allah sendiri. Nah, sifat yang termasuk sifat nafsiyah itu ada 1, yaitu sifat wujud. Wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Wal khamsatu adapun 5 ba'daha setelahnya nafsiyah, salbiyatun adalah sifat salbiyah. Jadi setelah ada sifat nafsiyah, yang kedua itu adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah 5 sifat setelah sifat wujud, yaitu yang pertama sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari salbiyah. Salbiyah itu berarti sifat-sifat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Allah, yang mana sifat-sifat ini juga menjelaskan tentang penolakan atau peniadaan terhadap sifat-sifat yang tidak layak terhadap zat Allah. Jadi hal ini menguatkan bahwa Allah itu maha suci dan Allah itu maha sempurna dari kekurangan dan sifat-sifat makhluk. Jumlah dari sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama yaitu sifat qidam, yang berarti dahulu. Jadi Allah itu tidak mempunyai permulaan waktu. Allah itu awal tanpa ada permulaan waktu, dan juga Allah itu tidak dilahirkan dan juga tidak diciptakan, sebagaimana lam yalid wa lam yulad. Dan juga kan semua makhluk itu memiliki permulaan, yaitu lahir atau diciptakan, sedangkan Allah itu tidak pernah diciptakan dan juga tidak pernah ada yang memulai, karena dialah yang pencipta. Dialah pencipta kita, pencipta makhluk, pencipta segala sesuatu yang baru. Penafian dari apa? Kan tadi sifat salbiyah itu adalah sifat yang meniadakan. Nah, penafiannya itu yaitu berupa menolak bahwa Allah itu mempunyai awal atau dicipta. Sifat yang kedua itu adalah sifat baqa. Sifat baqa itu berarti kekal, Allah itu tidak akan pernah berakhir. Nah, sifat qidam itu, kalau sifat qidam itu Allah itu tidak ada permulaan, kalau sifat baqa itu Allah itu tidak ada akhir. Allah itu kekal selama-lamanya, sedangkan makhluk itu bisa hancur dan bisa mati, juga bisa musnah, bisa binasa. Tetapi Allah itu akan tetap ada, Allah itu tidak akan pernah musnah, Allah itu abadan, selama-lamanya. Penafiannya yaitu menolak bahwa Allah itu binasa atau mengalami kehancuran, kebinasaan dan kerusakan, karena hal itu tidak sesuai atau tidak layak terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha sempurna. Selanjutnya adalah sifat mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, karena Allah itu sebagai pencipta. Kan muhal, pencipta dan yang diciptakan itu memiliki kesamaan. Allah itu juga tidak berjasad, tidak terbatas ruang dan juga tidak terbatas waktu. Allah itu tidak serupa dengan apa yang kita bayangkan, bahkan Allah itu tidak serupa dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ma khotar fi balina, kayak gitu. Dan penafiannya itu yaitu menolak bahwa Allah itu mempunyai bentuk, Allah itu berjasad, Allah itu
memiliki tempat, Allah itu berwarna atau menyerupai ciptaan yang lain, karena tidak mungkin pencipta dan yang diciptakan itu sama. Selanjutnya yaitu adalah sifat qiyamuhu binafsihi, atau Allah itu berdiri sendiri. Nah, Allah itu tidak butuh apapun dalam eksistensinya karena Allah itu maha kaya, Allahu Ghani. Dan Allah itu tidak butuh kepada tempat, Allah itu tidak butuh kepada pencipta atau yang menciptakannya. Jadi berbeda dengan makhluk, yang mana makhluk itu butuh kepada pencipta, makhluk itu butuh tempat bergantung. Allah itu makhluk itu juga butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh kepada apapun dan siapapun, sedangkan Allah itu tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Jadi penafiannya di sini itu yaitu menolak bahwa Allah itu butuh kepada apapun dan siapapun. Sifat selanjutnya yaitu adalah sifat wahdaniyah Allah, atau Allah itu Maha Esa. Sifat wahdaniyah itu kan berarti satu. Allah itu tidak terbagi, Allah itu Esa, Allah itu satu. Tidak ada yang menyamai Allah baik dalam bentuknya, sifatnya maupun di dalam perbuatan-perbuatannya Allah. Jadi Allah itu bukan tiga dalam satu, atau Allah itu bukan dua. Allah itu tidak punya anak dan tidak punya sekutu. Keesaan Allah itu sempurna di dalam zatnya dan juga tidak terbagi dalam sifatnya. Tidak ada yang menandingi perbuatan. Semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Dan penafian dari sifat wahdaniyah ini yaitu menolak adanya Tuhan selain Allah, atau bahwa Allah itu tidak berdiri, Allah itu dia itu berdiri dari bagian-bagian. Nah, jadi hal ini tuh sangat berbeda karena Allah itu maha kaya, Allahu Samad, Allah itu tempat bergantung. Jadi kita sebagai makhluknya Allah itu, kita yang butuh kepada Allah, kita yang bergantung kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani wa hiya al-qudratu wal iradatu wal muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Summa kemudian yajibu wajib lahu ta'ala bagi Allah ta'ala sab'u sifatin 7 sifat, tusamma yang diberi nama sifatil ma'ani kepada sifat ma'ani, wa hiya adapun sifat-sifat ma'ani al-qudratu qudrah, wal iradatu dan iradah, al-muta'alliqani yang berhubungan apa qudrah dan iradah bijami'il mungkinat dengan segala sesuatu yang mungkin. Nah, selanjutnya itu yaitu adalah 7 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah sifat salbiyah itu adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu yaitu sifat yang menunjukkan makna aktif atau kemampuan Allah dalam melakukan sesuatu. Jadi ini menceritakan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah atau kemampuan dan kekuasaan Allah. Yang pertama yaitu ada sifat qudrah. Sifat qudrah ini yaitu Allah itu kuasa, Allah itu mempunyai kemampuan untuk Allah itu mempunyai kemampuan yang mutlak untuk menciptakan atau menghidupkan, mematikan dan juga melakukan apapun yang Dia itu kehendaki terhadap segala sesuatu yang mungkin ada, seperti tidak wajib dan tidak mustahil. Qudrah itu menunjukkan kekuasaan Allah atas segala hal-hal yang mungkin terjadi. Tidak ada batasan bagi kuasa Allah dan tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendaknya Allah itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, tanpa ada yang menandingi dan tanpa ada yang ikut campur di dalamnya. Kemudian ada sifat iradah. Iradah adalah berkehendak, menunjukkan segala sesuatu itu terjadi karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu tidak akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghendakinya. Jadi segala sesuatu yang mungkin terjadi itu pasti berhubungan dengan qudrah dan iradah, karena qudrah dan iradah ini bertakluk atau berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin. Nah, selanjutnya itu adalah sifat ilmu. Yang mana sifat ilmu itu yaitu Allah itu mengetahui segala sesuatu dengan sempurna tanpa batas dalam
tanpa batas dan juga tanpa proses belajar. Sedangkan Allah itu juga tidak bodoh dan tidak terbatas waktu dan tempat. Allah itu mengetahui yang tampak dan sembunyi, masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Beda dengan kita. Kita kan kalau ingin tahu, kita itu harus belajar. Sedangkan Allah itu tidak butuh kepada hal tersebut, karena Allah itu memang maha tahu. Ilmunya Allah itu qadim, bukan hudus seperti ilmunya kita. Bahkan Allah itu mengetahui berapa jumlah tetesan hujan. Allah itu mengetahui berapa jumlah pasir yang ada di pantai. Allah itu juga mengetahui berapa daun yang jatuh setiap harinya, setiap detiknya yang ada di dunia ini. Kemudian ada Haya itu adalah Allah itu hidup, dan hidupnya Allah itu sempurna, tidak seperti hidupnya kita, yang mana hidupnya Allah itu tanpa perantara. Sedangkan hidupnya kita itu membutuhkan terhadap organ tubuh seperti jantung, nafas, dan aliran darah, seperti itu. Kemudian hidupnya Allah itu awal dan abadi. Hidup Allah itu berbeda dengan hidup kita yang membutuhkan organ-organ tersebut. Jadi kehidupan Allah itu bukan seperti kehidupan yang kita bayangkan atau kehidupan yang kita rasakan. Selanjutnya adalah sama. Allah itu mendengar. Jadi Allah itu mendengar suara, baik suara yang keras maupun suara yang pelan. Pendengarannya Allah itu tidak terbatas arah, alat, dan jarak. Allah itu maha mendengar segala yang ada, baik yang terdengar ataupun yang tidak terdengar oleh manusia. Berbeda dengan kita itu bisa mendengar, tetapi mendengarnya kita itu terbatas dengan tempat, terbatas dengan waktu, dan juga terbatas dengan alat pendengaran. Kita itu butuh terhadap alat pendengar, yaitu telinga. Sedangkan pendengarannya Allah itu tidak terbatas oleh apapun, alat, tempat, waktu. Jadi pendengaran kita dengan pendengarannya Allah itu berbeda. Selanjutnya adalah basar. Allah itu melihat. Allah itu melihat segala yang ada, baik yang jelas maupun yang samar, baik yang juga tersembunyi ataupun terhalang. Allah itu mengetahui, bahkan sirrun minal asrar itu Allah itu mengetahuinya. Allah itu melihat. Allah itu tidak terbatas alat, cahaya, dan ataupun arah. Sedangkan kita itu terbatas. Kita kalau sudah mengalami penglihatan kita itu terbatas, sedangkan penglihatannya Allah itu tidak terbatas. Penglihatannya kita itu juga membutuhkan terhadap perantara, yaitu mata. Sedangkan Allah itu tidak seperti itu. Sedangkan sifat ma'ani yang terakhir itu adalah kalam. Nah, sifat kalam itu artinya Allah itu berfirman, tapi firmannya Allah itu tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa atau alat. Firman Allah itu bersifat azali dan tidak seperti ucapan manusia. Jadi sifat kalam ini berhubungan dengan segala sesuatu yang wajib, muhal, dan jaiz. Jadi Allah itu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa berfirman, maka kita itu tidak akan mendapatkan perintah, larangan, dan lain sebagainya. Jadi Allah itu berfirman, tetapi firman-Nya Allah itu tidak sama dengan bagaimana kita itu berbicara. Kita berbicara membutuhkan mulut, sedangkan Allah itu berfirman tanpa perantara, tanpa terbatas ruang waktu. Summa sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyah wahya mulazimatun lisab'i al-ula wahya, dan adapun sab'u sifatin kaunuhu adanya Allah Ta'ala seraya maha tinggi siapa Allah, qadiran, muridan, wa aliman, wa hayyan, wa sami'an, wa basiran, wa mutakalliman. Nah, kemudian itu ada 7 sifat, yang mana 7 sifat ini disebut sifat ma'nawiyah. Kenapa disebut sifat ma'nawiyah? Karena sifat ini konsekuensi dari sifat ma'ani, atau sifat ini yang menguatkan terhadap sifat ma'ani. Jadi tugasnya sifat ma'nawiyah itu adalah menguatkan dan mempertegas sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah itu adalah 7 sifat setelah sifat ma'ani. Yang mana 7 sifat itu, yang pertama yaitu kaunuhu ta'ala qadiran, Allah itu maha kuasa, wa muridan, dan Allah itu maha berkehendak, wa aliman, dan Allah itu maha tahu,
wa hayyan, dan Allah itu maha hidup, wa sami'an, dan Allah itu maha mendengar, wa basiran, dan Allah itu maha melihat, wa mutakalliman, dan Allah itu maha berfirman. Nah, penjelasan dari qadiran itu merupakan lawan dari sifat qudrah. Bukan lawan, qadiran itu merupakan maknawiyah dari sifat ma'ani qudrah, yang mana qudrah itu kan berarti Allah itu kuasa, sedangkan qadiran itu Allah itu benar-benar memiliki kekuasaan dan menggunakan kekuasaannya itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gini, qadiran itu semisal ini disebutkan dalam sebuah kitab bahwa kalau Allah itu bersifat qudrah, maka Allah itu kuasa dan memungkinkan untuk di lain waktu Allah itu tidak kuasa lagi. Tetapi kalau qadiran itu Allah itu tetap, Allah itu bakal, Allah maha kuasa, kekuasaannya Allah itu tetap dan tanpa akhir, tanpa batas, tanpa batas waktu, tanpa ada di lain hari itu Allah itu tetap kuasa sampai selama-lamanya, seperti itu. Kemudian muridan itu adalah maknawiyah dari sifat iradah. Nah, muridan ini yaitu Allah itu memiliki kehendak, tetapi Allah itu memiliki kehendak terhadap segala sesuatu yang terjadi. Nah, kehendaknya Allah itu mutlak dari Allah sendiri. Jadi Allah itu maha menghendaki apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu menghendaki karena kehendaknya Allah sendiri, tanpa ada paksaan, larangan, perintah dari siapapun, karena hal itu memang murni dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aliman, Allah benar-benar mengetahui sesuatu. Aliman ini maknawiyah dari sifat ilmu, yang mana Allah itu benar-benar mengetahui secara pasti dan sempurna. Allah itu maha mengetahui, Allah itu ilmunya Allah itu maha luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui jumlah tetesan hujan, yang mana kita itu kan tidak bisa mengetahui, bahkan penghitungannya kita itu terbatas, sedangkan pengetahuannya Allah itu tidak terbatas. Pengetahuannya Allah itu alam semesta beserta isinya itu juga masih kita itu tidak bisa mengetahui semuanya, tetapi kalau Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kemudian ada hayyan ini maknawiyah dari hayyan, yang mana Allah itu hidup dengan kehidupan yang sempurna dan tidak bergantung kepada siapapun. Kan udah dijelaskan tuh di dalam sifat yamu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Jadi kehidupannya Allah itu sempurna karena hidupnya Allah sendiri, karena Allah itu berkehendak, Allah itu berdiri sendiri. Jadi kehidupannya Allah itu sempurna tanpa bergantung pada apapun. Kemudian ada sami'an ini adalah mendengar. Allah itu mendengar, sedang dari maknawiyah sama, yang mana mendengar, tetapi sami'an ini Allah maha mendengar. Allah itu mendengar segala sesuatu. Allah itu mendengar segala suara, baik yang keras, yang lirih, ataupun bahkan suara yang tidak bisa dijangkau oleh manusia pun Allah itu bisa mendengarnya, karena dan pendengarannya Allah itu tanpa terbatas dengan alat dan waktu. Kemudian ada basiran ini maknawiyah dari sifat basar, artinya melihat. Jadi basiran itu Allah maha melihat, yang mana Allah itu melihat segala sesuatu dengan penglihatan yang sempurna. Bahkan basirannya Allah itu dapat melihat semut hitam kecil di malam hari yang pekat, Allah itu dapat melihatnya. Kemudian yang terakhir itu ada mutakalliman Allah. Ini maknawiyah dari sifat kalam, yang mana berarti mutakalliman itu Allah benar-benar berfirman. Allah itu memberi wahyu, menyampaikan perintah tanpa huruf, suara, dan alat. Jadi berbeda dengan kita, yang kita mana kita berbicara itu membutuhkan alat, yaitu mulut. Wa mimma yastahilu fi haddihi ta'ala 20 sifatan wa hiya atatul 20 al-ula wa hiya al-'adam wal hudus wa turu'ul 'adam wa mumathalatu lil hawadith bi an yakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhu al-'aliyah qadran min al-farawi aw yakuna 'aradan yakum bil jirmi aw yakuna fi jihatin lil jirmi
aw lahu wajihatun aw yataqayyadu bimakanin aw zamanin aw tattasifa datuhu al-aliyah bil hawadis aw yattasifa bis sigar aw al kibar aw yattasifa fil awradi fil af'ali aw al ahkami. Wa mimma, dan termasuk sesuatu yastahilu yang muhal fi haqqihi ta'ala, di dalam haknya Allah Ta'ala, isyruna sifatan, apa 20 sifat. Wahia, adapun isyruna sifatan, Ad-dadul isyrin al-ula adalah lawan dari 20 yang pertama. Wahia, adapun 20 sifat, al-adamu adam, wal hudusu dan hudus, wa turu'ul adam dan turu'ul adam, wal mumathalatu lil hawadis dan mumathalatu lil hawadis, bi ayyakuna, hendaknya ada Allah jerman benda, ay artinya tak kudu mengambil datuhu apadatnya Allah al-aliyah yang tinggi, qadran akan kadar, minal farawi dari kosong antara langit dan bumi, aw yakuna atau ada Allah aradan tujuan, yakumu yang berdiri Allah bil jirmi dengan benda, aw yakuna atau ada Allah fi jihatin di dalam arah lil jirmi bagi benda, aw lahu atau bagi Allah wa adapun Allah jihatun adalah arah, aw yataqayyadu atau terikat bimakanin dengan tempat, au zamanin atau waktu, au tattasifa atau bersifat datuhu apadatnya Allah al-aliyah yang tinggi, bil hawadis dengan yang baru, au yattasifa atau bersifat Allah bistigari dengan kecil, awil kibari atau besar, au yattasifa atau bersifat Allah bil awradi dengan beberapa tujuan, fil af'ali di dalam beberapa perbuatan, awil ahkami atau beberapa hukum. Nah, selanjutnya itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah ini merupakan lawan dari sifat wajib bagi Allah. Jadi sifat mustahil itu ada 20 juga. Yang pertama yaitu sifat adam yang berarti tidak ada. Yang kedua itu hudus artinya baru. Yang ketiga fana artinya rusak. Yang keempat mumathalatul lil hawadis yaitu sama dengan makhluk. Nah, ini jadi yang pertama itu adalah Adam, penjelasan dari Adam. Adam itu adalah mustahil Allah itu tidak ada, karena segala sesuatu yang membutuhkan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu membutuhkan terhadap penciptakan Allah itu sebagai pencipta. Jadi kalau tidak ada pencipta kan tidak mungkin ada alam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, itu muhal Allah itu tidak ada, karena kalau tidak ada itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian ada hudus atau baru. Nah, hudus atau baru itu Allah itu tidak diciptakan dan tidak ada permulaan baginya, kebalikan dari kidam. Nah, hudus ini kan kebalikan dari kidam kan, kalau kidam itu tidak ada permulaan. Jadi kalau Allah bersifat hudus, Allah itu ada yang menciptakan, Allah itu baru, Allah itu ada permulaan bagi Allah gitu. Yang ketiga itu adalah fana atau rusak atau binasa. Allah itu mustahil, bersifat musnah. Allah itu maha kekal. Allah itu tidak ada akhir bagi Allah. Allah itu tidak akan pernah mati. Nah, sifat fana ini adalah lawan dari sifat baqo. Kemudian yang keempat itu adalah mumathalatul lil hawadis, serupa dengan makhluknya. Nah, mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Yang pertama itu Allah itu bukan berupa benda. Yang kedua itu tidak menempati tempat. Yang ketiga itu Allah itu tidak memiliki arah, ruang, dan waktu. Yang keempat itu Allah itu tidak memiliki sifat kecil ataupun besar. Yang kelima itu adalah Allah itu tidak terikat dengan tujuan dan hukum ciptaannya atau dengan sifat yang baru. Jadi Allah itu berbeda baik dari segi statnya, sifatnya, maupun perbuatannya, maupun hukum-hukumnya. Allah itu berbeda dengan yang baru. Nah, mumathalatul lil hawadis ini adalah lawan dari sifat mukhalafatul lil hawadis. Kemudian yaitu ada
وكذا يستحيل عليه تعالى أن يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص. Wakadha dan begitu juga yastahilu muhal alaihi bagi Allah Ta'ala seraya maha tinggi Allah Allah yakuna hendaknya tidak ada Allah qaiman apa berdiri binafsihi dengan zatnya Allah bi ayakuna hendaknya tidak ada sifatan sifat yakumu berdiri Allah bimhalin dengan tempat aw yahtaju atau butuh Allah ila mukhassasin kepada pencipta. Nah, juga yang sifat mustahil yang kelima itu adalah ihtiyaju li ghairihi, lawannya dari qiyamu binafsihi. Allah itu mustahil butuh kepada tempat, Allah mustahil butuh kepada pencipta, Allah itu mustahil butuh kepada penolong. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi ay yakuna murakkaban fi dhatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dhatihi aw sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fil fi'li minal af'ali. Wa kadza dan begitu juga yastahilu muhal alaihi atas Allah Ta'ala seraya maha tinggi Allah alla yakuna hendaknya tidak ada siapa Allah wahidan satu bi ayyakuna hendaknya tidak ada murakkaban tersusun fitatihi dalam zatnya Allah atau yakuna ada lahu bagi Allah mumathilun yang menyerupai fitatihi di dalam zatnya Allah au sifatihi atau sifat-sifatnya Allah au yakuna atau hendaknya ada ma'ahu bagi Allah fil wujudi di dalam adanya Allah mu'athirun bekas fi fi'li di dalam perbuatan minal af'ali dari beberapa perbuatan. Jadi mustahil bagi Allah itu tidak esa atau ta'addud atau berbilangan. Dengan gambaran zat Allah itu tersusun atau memiliki kembaran yang lain dengan benda-benda yang memiliki peran dan menyebabkan sesuatu di samping Allah. Jadi Allah itu muhal dari hal-hal tersebut. Allah itu muhal lebih dari satu. Kalau ada dua Tuhan pasti tidak akan terjadi bentrokan kehendak kebalikan. Jadi semisal Allah itu ada dua. Nah Tuhan yang satu itu menghendaki bumi itu bulat, sedangkan yang satu itu tidak menghendaki bumi bulat, maka akan terjadi perbedaan kehendak yang mana akan alam ini tidak akan tercipta, dan hal ini adalah muhal karena Allah itu esa atau satu. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma wa ijadu syai'in minal alam ma'a karahatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala aw ma'a duhuli aw il-ghaflati aw bit-ta'lili aw bit-tab'i. Wa kadza dan begitu juga yastahilu muhal alaihi ta'ala bagi Allah Ta'ala al-ajzu apa lemah an mungkinin ma dari sesuatu yang mungkin wa ijadu syai'in dan adanya sesuatu minal alam di alam ma'akarahatihi atas terpaksanya Allah diwujudihi karena adanya ay adam iradatihi artinya tidak adanya kehendak lahu bagi Allah Ta'ala seraya maha tinggi siapa Allah au artinya ma'aduhuli beserta bodoh awil ghaflati atau lupa au bittaklili atau kurangnya alasan au bitabi atau karena watak tabiat. Jadi yang sifat selanjutnya itu adalah ajzun atau lemah. Mustahil Allah itu tidak mampu karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu jika ada yang mengatakan bahwa Allah itu lemah, maka hal itu adalah tidak benar karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ada karahatun atau terpaksa. Muhal kehendak Allah Subhanahu wa taala itu dipaksa oleh selain Allah karena segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, sifat karaha ini adalah sifat lawan dari sifat iradah. Kemudian yaitu jahlun. Nah, jahlun ini yaitu enggak. Jadi ajzun dan karahatun itu dengan kata lain tanpa menghendaki karena tanpa menghendaki Allah itu atau terpaksanya Allah itu karena lupa atau juga karena sebab tertentu, karena dibatasi oleh alasan tertentu
atau karena watak tabiatnya, maka hal itu adalah muhal. Wa qad yastahilu, dan demikian juga mustahil alaihi ta'ala bagi Allah ta'ala al-jahlu apa bodoh, wa ma fi maknahu bimaklumin ma wal mautu was-samamu wal ama wal bukmu wa atatu sifatil ma'nawiyyah wadihatun min hadihi. Wa qad, dan begitu juga yastahilu muhal alaihi ta'ala bagi Allah ta'ala al-jahlu apa bodoh, wama, dan perkara fi maknahu di dalam artinya bodoh, bimaklumin ma dengan tahu terhadap sesuatu, wal mautu dan mati, wasomamu dan bisu, wal ama wasomamu dan tuli, wal ama dan buta, wal bakamu dan bisu, wa atadu, dan adapun lawan atadu sifatin, dan adapun lawan-lawan sifat al maknawiyah yang maknawiyah wadihatun adalah jelas min hadihi dari ini. Jadi juga dijelaskan bahwa mustahil bagi Allah selanjutnya adalah sifat jahlun atau bodoh. Nah, Allah itu mustahil tidak tahu, karena Allah itu karena ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah juga jadi mustahil Allah itu tidak tahu, mustahil Allah itu memiliki sifat jahlun. Kemudian yaitu adalah sifat mautun atau mati. Mustahil Allah itu mati karena hidupnya Allah itu adalah sempurna, kehidupannya Allah itu kekal. Dan lawannya dari sifat mautun itu adalah sifat hayat. Kemudian itu ada sifat ama, buta, melihat. Jadi Allah itu muhal, buta, karena Allah itu maha melihatnya Allah itu juga tanpa terbatas ruang, waktu, dan tempat, dan juga tanpa alat, sedangkan kita itu butuh kepada alat. Jadi muhal Allah itu buta. Kemudian karena jika Allah itu buta, Allah itu tidak bisa mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh makhluknya, dan hal itu sangat-sangat mustahil. Kemudian adalah somamun, yaitu tuli. Allah itu muhal tuli karena Allah itu mendengarnya Allah itu juga tanpa ada batasan waktu, tempat, dan juga tanpa bantuan alat. Nah selanjutnya itu adalah ama itu buta. Muhal Allah itu buta karena melihatnya Allah itu tanpa batasan waktu, tempat, dan juga alat. Kemudian adalah bukmun, bisu. Muhal Allah itu tidak berfirman karena firmannya Allah itu adalah sifat yang azali. Jadi berfirmannya Allah itu wajib, dan bisunya Allah itu adalah muhal. Kemudian ada di dalam kitab Ummul Barhan itu tidak disebutkan, tetapi di sini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu tentang sifat maknawiyah. Yang mana sifat maknawiyahnya itu yaitu yang pertama yaitu adalah ajizan. Muhal Allah itu maha lemah karena mustahil Allah itu maha lemah karena Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah itu tidak berkuasa berarti ada sesuatu yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak masuk akal. Kemudian ada karihan, Allah itu muhal Allah maha terpaksa. Allah itu tidak mempunyai sifat karihan karena Allah itu berkehendak. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu berjalan sendiri tanpa aturan dan tujuan. Maka dengan adanya sifat karihan ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada jahilan atau Allah itu maha bodoh karena Allah itu maha mengetahui, ilmunya Allah itu luas, ilmunya Allah itu tidak terbatas. Kemudian ada mayitan itu muhal Allah mati karena jika Allah Subhanahu wa taala itu mati maka tidak akan ada alam semesta beserta isinya. Dan juga itu tidak masuk akal, itu adalah termasuk hal yang mustahil karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama seperti makhluk, yang mana makhluk itu bisa mati, makhluk itu bisa binasa, makhluk itu bisa hancur, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Kemudian itu adalah asoma, Allah itu maha buta. Jadi seandainya Allah itu buta, maka Allah itu butuh kepada zat yang mencipta, kepada zat yang menyempurnakan, dan zat yang menyempurnakan ini butuh kepada zat yang menyempurnakan lagi. Begitupun seterusnya, dan hal ini adalah muhal terjadi. Kemudian ama itu adalah muhal Allah itu maha asoma tadi, maaf tadi asoma itu adalah muhal Allah maha tuli.
Dan kemudian ada a'ma. A'ma itu Allah maha bisu. Jadi seandainya Allah itu a'ma itu Allah maha buta. Seandainya Allah itu buta, maka Allah itu butuh kepada zat yang menyempurnakan, dan zat yang menyempurnakan ini butuh kepada zat yang menyempurnakan, dan zat yang menyempurnakan ini juga butuh kepada zat yang menyempurnakan, begitupun seterusnya. Dan hal ini juga muhal terjadi. Kemudian ada abkama. Abkama itu adalah Allah maha bisu. Jadi seandainya Allah itu maha bisu, Allah itu sama dengan yang baru. Nah, jika Allah itu sama dengan yang baru, berarti Allah itu butuh kepada zat yang menyempurnakan. Zat yang menyempurnakan ini butuh kepada zat yang memperbaharui, dan yang zat memperbaharui ini juga butuh kepada zat yang memperbaharui, begitupun seterusnya. Dan hal ini itu adalah muhal terjadi. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Wa amma, dan adapun sifat yang jaiz fi haqqihi ta'ala di dalam hak-haknya Allah Ta'ala, fa fi'lu mumkinin adalah fi'lu mumkinin aw tarkuhu, atau mengerjakan kulli mungkinin segala sesuatu yang mungkin, aw tarkuhu atau meninggalkannya. Sifat jaiz adalah itu melakukan segala sesuatu yang mungkin atau tidak, atau meninggalkannya. Nah, segala sesuatu yang mungkin terjadi itu bukan wajib juga bukan mustahil. Bisa dilakukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Artinya Allah itu bebas menciptakan makhluk atau tidak menciptakan makhluk. Juga Allah itu bebas untuk menghidupkan manusia atau bahkan membinasakan manusia. Allah itu juga bebas untuk memberikan rezeki kepada manusia atau tidak memberikan rezeki kepada manusia. Allah itu berhak untuk menahan rezeki tanpa ada paksaan. Nah, hal ini itu menunjukkan Allah itu maha bebas, tidak terikat oleh waktu, tempat, dan sebuah keharusan. Wa amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alam li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bi nafsihi lazima an yakuna ahadul amrayni al-mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun. Amma burhanu wujudihi ta'ala, adapun bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fahudutul alam adalah barunya alam. Li'annahu, karena sesungguhnya barunya alam, laulam yakun, jika tidak ada lahu bagi alam, muhdisun, apa yang memperbaharui, bal bahkan hadasa ada binafsi dengan dirinya sendiri, lazima maka pasti ayakuna ada ahadul amraini, dua perkara al-mutasawiyah ini yang sama, musawiyan seraya sama, li sohibihi bagi semacamnya, rojihan yang unggul, alaihi atas mutasawiyan, bila sababin tanpa sebab, wahwa muhadun, dan hal itu adalah perkara yang muhal. Nah, jadi bukti adanya alam semesta itu, dalil akli dari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah barunya alam. Karena alam itu kan dari yang tidak ada lalu menjadi ada. Seandainya tidak ada yang menjadikan alam, tidak ada yang menciptakan alam, maka tidak ada menciptakan alam dan alam itu ada dengan sendirinya, maka akan terjadi suatu kesamaan antara ada dan tiada, atau keunggulan salah satunya tanpa ada sebab yang mengunggulkan, dan hal itu adalah muhal terjadi. Wa dalilu wudu'il alam mulazamatuhu lil a'radi al-hadithati min harakatin aw sukunin aw ghairihima wa mulazimul hadisun wa dalilu wudu'il a'radi musyahadatu taghayyiriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Wa dalilu, adapun dalil wudu'il alam, barunya alam, mulazimatuhu adalah tetapnya alam, lil a'radi beberapa tujuan al-haditsati yang baru, min harokatin dari bergerak, au sukunin atau diam, au wirima atau selain keduanya. Wa mulazimul hadis, dan tetapnya yang baru hadisun adalah yang memperbarui. Wa dalilun, dan adapun bukti wudusil a'radi, barunya tujuan musyahadatu taghiriha adalah penyaksian dari berubahnya, min adamin dari tidak ada, ila wujudin kepada ada, wa min wujudin dan dari ada, ila adamin kepada tidak ada. Jadi bukti barunya alam itu adalah alam ini menetapi sifat-sifat yang baru seperti bergerak, diam, juga terdiri dari berbagai bentuk.
Nah kan Kak, bintang, bentuknya bintang tersendiri, bentuknya bulan, bentuknya bumi, dan bentuknya planet-planet yang lain. Nah juga sesuatu itu tidak terlepas dari sifat yang baru, pasti merupakan benda baru. Bukti bahwa iroda, sifat tabiat kelakuan yang ada pada jirim itu baru adalah terlihatnya beberapa perubahan-perubahan dari tidak ada menjadi ada dan dari ada menjadi tidak ada. Dalil nakli dari sifat wujud itu terdapat dalam Quran surah As-Sajdah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Itu adalah bukti dari adalah dalil nakli dari sifat wujud. Kemudian wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali annahu law amkana ayyal haqaqul adam lan tafa'anhu al-qadamu li kauni wujudihi hina idin jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan. Wa amma burhanu, dan adapun bukti wujubil baqa'i wajibnya sifat baqa lahu ta'ala bagi Allah ta'ala, fali annahu, karena sesungguhnya Allah ta'ala, law amkana, seandainya mungkin, ayyal haqqa, apa menciptakanhu kepada alam al-adam, apa tidak ada, lantafa, maka sepi, anhu dari Allah, al-qadam, apa al-qidam, apa sifat qidam, likauni wujudihi, karena adanya Allah hina idin ketika itu, jaizan adalah jaiz, la wajiban tidak wajib, wal jaizu, dan adapun jaiz, la yakunu tidak ada, wujuduhu apa adanya, illa hadisan kecuali baru. Kaifa, bagaimana, waqad sabaqah, dan telah lalu, qoriban, seraya dekat, wujudu qidamihi, apa wajibnya sifat qidam ta'ala, seraya maha tinggi siapa Allah, wabaqaihi, dan kekalnya. Jadi bukti qidamnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak qidam, maka pasti Allah itu adalah baru, sehingga butuh kepada yang mewujudkan, atau butuh kepada yang menciptanya, atau butuh kepada yang memperbaharuinya. Akibatnya akan terjadi daur dan tasalsul. Nah, pengertian dari daur itu adalah saling menggantung antara dua hal, yaitu A bergantung pada B dan B itu bergantung pada A. Ini adalah sesuatu yang mustahil menurut akal sehat, karena sesuatu itu tidak bisa ada kalau keberadaannya itu menunggu keberadaan yang juga tergantung padanya. Contoh, ada yang mengatakan Allah itu ada karena pencipta lain, dan pencipta lain itu ada karena Allah. Maka keduanya itu saling menunggu, maka tidak ada yang menjadi awal, dan hal ini adalah mustahil. Sedangkan tasalsul itu adalah rantai sebab tanpa ujung, yaitu suatu yang bergantung pada sebab, dan sebab itu juga bergantung pada sebab lain tanpa akhir. Hal ini mustahil karena tidak ada permulaan yang pasti. Contoh, A itu butuh kepada B, B itu ke C, C itu ke D, D itu seterusnya begitu. Kalau dalil naklinya itu terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa amma burhanu wujubi Nah, selanjutnya itu adalah bukti dari sifat baqa. Bukti dari sifat baqa itu adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak kekal, maka Allah itu pasti bersifat fana atau rusak, karena Allah itu sendiri itu bersifat qidam dahulu tanpa permulaan. Allah itu tidak pernah menemui masa ketidakadaan dengan bukti yang telah lalu, karena ketika tidak kekal maka wujudnya Allah itu adalah jaiz, bisa ada bisa tidak, bukan wajib lagi. Sedangkan sesuatu yang jaiz itu adalah yang baru, dan muhal Allah itu adalah sesuatu yang baru. Dalil naklinya itu terdapat dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, maaf sebelumnya untuk ibarah dari penjelasan sifat bukti sifat qidam itu, yaitu
Wa amma burhanu wujubil qidam lahu ta'ala fali'annahu law yakun qadiman lakana hadisan fayafkiru illa muhdisin fayalzamu ad-dawr aw at-tasalsul. Wa amma burhanu wujubil qidam, dan adapun bukti wajibnya sifat qidam lahu bagi Allah Ta'ala seraya tinggi Allah, fali'annahu karena sesungguhnya Allah, law yakun jika ada Allah, qadiman adalah dahulu, lakana maka niscaya ada, hadisan baru, fayaftakiru maka butuh, ila muhdisin kepada yang memperbaharui, fayalzamu daur maka akan terjadi daur atau tasalsul dan tasalsul. Nah, penjelasannya itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita berpindah kepada sifat mukhalafatul lil hawadis, yaitu wa amma burhanu wujubi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis fali'annahu law ma mathala syai'an minha lakana hadisan mithlaha wa dhalika muhalun lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala, dan adapun bukti dari wajibnya berbedanya Allah Ta'ala lil hawadis dengan yang baru, fali'annahu karena sesungguhnya Allah law mathala seandainya menyerupai Allah syai'an kepada sesuatu minha dari sesuatu, lakana maka niscaya ada, hadisan adalah baru, mithlaha seperti yang baru itu, wadhalika dan hal itu muhalun adalah muhal, lima arafta sebagaimana kau tahu qablu sebelumnya, min wujubi qidamihi dari wajibnya sifat qidam ta'ala seraya maha tinggi Allah, wa baqaihi dan kekalnya Allah. Bukti dari makhluk itu berbeda, seandainya Allah itu bersifat sama dengan makhluk maka Allah itu adalah termasuk dari sesuatu yang baru ya. Dan kalau Allah itu termasuk sesuatu yang baru, hal itu adalah muhal karena hal itu dibuktikan dari sifat qidam dan baqa yang telah mana sudah dijelaskan tadi. Tetapi ada beberapa istilah dalam Al-Quran yang mana istilah ini disebut dengan ayatul mutasyabihat atau ayatul musyabbihat, yang maknanya itu tidak langsung atau tidak gamblang secara teks lafaz karena masih butuh penafsiran agar tidak menyerupakan Allah dengan yang baru. Yang pertama itu seperti kalimat istawa dalam firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang mana istawa di sini ini yang berarti bersemayam. Nah, bersemayamnya Allah itu tidak sama dengan duduknya manusia. Bersemayamnya Allah itu memang ada, tetapi caranya itu tidak bisa diketahui oleh siapapun. Dan istawa di sini ini bermaksud adalah kekuasaan Allah, karena Allah itu maha tinggi. Jadi Allah itu istawa di sini itu bermakna kekuasaan yang maha tinggi. Selanjutnya itu adalah yadun, kalimat yadun dalam firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, tangan yang dimaksud di sini bukan tangan yang sama dengan tangannya makhluk, tetapi tangan yang dimaksud di sini itu adalah itu kekuasaan Allah atau kebaikan dan nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ainun atau ayun, walitasna'u ala aini. Nah, aini di sini ini kan berarti mataku, tetapi mata di sini bukan mata yang sama dengan manusia, tetapi mata di sini itu adalah pengawasan atau penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dalil nakli dari sifat mukhalafatul lil hawadis itu terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, selanjutnya itu adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Wa amma burhanul wujud wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali'annahu ta'ala law ihtaja ila mahallin lakana sifatan, wa sifatu la tatasifat bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyyah, wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bi sifatin, wa law ihtaja ila mukhassisin lakana hadithan kaifa wa qad qama al-burhan ala wujubi qiyamihi ta'ala wa baqaihi. Dan adapun bukti amma burhanu, dan adapun bukti wujubi qiyamihi ta'ala, wajibnya sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, fali'annahu karena sesungguhnya Allah ta'ala seraya maha tinggi siapa Allah, lawi taja seandainya butuh ilamalin kepada tempat, lakana maka saya ada sifatan sifat, wasifatu dan adapun sifat la tatasifu adalah tidak bersifat bisifatil ma'ani dengan sifat ma'ani,
walal ma'nawiyah, dan tidak juga sifat ma'nawiyah. Wa maulana, dan adapun Tuhan kita jalla yang maha tinggi wa azza dan maha mulia, yajibu wajib itisofu apa sifatnya Allah bihima dengan keduanya, falaisa bisifatin, tidak dengan satu sifat. Walau ihtaja, dan seandainya berbutuh ila musisin kepada pencipta, laka maka ada hadisan adalah baru. Kaifa, bagaimana, waqad qoma, dan telah ada al-burhanu apa bukti ala wujubi kidamihi, atas wajibnya sifat kidam ta'ala bagi Allah, waqaihi, dan bapaknya Allah. Jadi bukti bahwa Allah itu berdiri sendiri adalah seandainya Allah itu butuh kepada tempat, maka Allah itu pasti berupa sifat. Nah, sifat Allah itu tidak bisa disifati dengan sifat-sifat ma'ani maupun sifat-sifat ma'nawiyah. Yang mana seandainya Allah itu juga butuh kepada tapi Allah sendiri itu adalah wajib bersifat dengan kedua sifat itu, yaitu wajib bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dan juga seandainya Allah itu membutuhkan mukhasis atau penentu atau yang mewujudkan atau yang menciptakan, maka Allah itu baru. Dan bagaimana Allah itu dikatakan baru? Padahal buktinya itu sudah dijelaskan dalam penjelasan sifat qidam dan sifat baqa yang telah lalu. Wa amma burhan wujubil wahdaniyah, dan ada wa amma burhan wujubil wahdaniyah lahu ta'ala fa li annahu law lam yakun wahidan lazima alla yujada syai'un minal alam li luzumi ajzihi hinaidin. Wa amma burhanu, dan ada pun bukti wujubil wahdaniyah, wajibnya sifat wahdaniyah, lahu ta'ala bagi Allah ta'ala, fa li annahu, karena sesungguhnya Allah, law lam yakun, seandainya tidak ada Allah wahidan satu, lazima maka pasti alla yujada, hendaknya tidak ada syai'un sesuatu minal alam dari alam, liluzumi ajazihi, karena tetapnya lemahnya Allah hinaidin ketika itu. Nah, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa adalah seandainya Allah itu tidak esa, maka pasti alam ini tidak terwujud karena lemahnya Allah sendiri ketika itu. Kan muhal Allah itu ada dua, karena kalau ada dua itu pasti ada pertentangan pendapat. Maka jika ada pertentangan pendapat, maka tidak mungkin ada alam ini, karena misal nih, Tuhan yang ini mau gini sedangkan Tuhan yang ini mau gini, kan itu muhal terjadi gitu. Dan dalil nakli dari sifat qiyamu binafsi dan sifat wadaniyah itu, kalau sifat qiyamu binafsi itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sedangkan dalam sifat wadaniyah itu terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Nah, selanjutnya yaitu wa amma burhanu wujubi tishafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadits. Wa amma burhanu, dan adapun bukti wujubi tishafihi, wajibnya sifat-sifat Allah ta'ala serema tinggi Allah bil qudrati dengan qudrah, wal iradati dan iradah, wal ilmi dan ilmu, wal hayati dan haya, fali annahu, karena sesungguhnya sifat-sifat tersebut law intafa, seandainya sepi syai'un apa sesuatu minha dari sifat-sifat tersebut, lama wujud maka tidak ada syai'un sesuatu minal hawadis dari yang baru. Nah, jadi seandainya Allah itu tidak bersifat kudrah, maka tidak mungkin alam semesta ini tercipta dan juga tidak tercipta secara teratur. Bukti dari sifat kudrah itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, selanjutnya bukti dari sifat iradah. Nah, sifat iradah itu seandainya Allah itu tidak bersifat iradah, maka tidak akan ada pilihan penciptaan. Alam ini tidak akan ada karena tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan karena Allah itu Maha Kaya, tidak ada paksaan begitu. Bukti dalil naklinya itu terdapat dalam Quran surah Al-Insan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Selanjutnya adalah sifat ilmu. Seandainya Allah itu tidak bersifat ilmu itu, maka ciptaannya itu tidak akan sempurna dan alam semesta ini tidak akan ada secara teratur seperti sekarang ini. Nah, bukti dari dalil naklinya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian ada sifat haya.
Sifat haya itu yaitu seandainya Allah itu mati maka Allah itu tidak sempurna, dan jika Allah itu tidak sempurna maka Allah itu butuh kepada yang menyempurnakan, dan yang menyempurnakan itu butuh kepada yang menyempurnakan, seperti itu seterusnya. Nah, dalil naklinya itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma' wa aidan law lam yattasif biha lazima ay yattasifa bi adadiha wa hiya naqais wa naqsu alaihi ta'ala muhalun. Wa amma burhanu wujubis sam'i, dan adapun bukti adanya sifat sama lahu ta'ala bagi Allah ta'ala, wal basar dan basar, wal kalam dan kalam, fal kitabu adalah kitab, was sunnah dan sunnah, wal ijma' dan ijma'. Wa aidan, dan seraya pula lam sifat seandainya tidak bersifat Allah biha dengan sifat-sifat tersebut, lazim maka pasti ayat tasifat hendaknya bersifat bi atau diha dengan lawan-lawannya. Wahia, dan adapun lawan-lawannya itu naqais adalah berupa kekurangan-kekurangan. Wa naqsu, dan adapun kekurangan alaihi ta'ala bagi Allah ta'ala muhalun adalah muhal. Jadi bukti dari adanya sifat sama itu adalah Allah itu maha mendengar, dan jika Allah itu tidak mendengar maka Allah itu tidak tahu terhadap doa makhluk. Sedangkan dalil naklinya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 224. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Kemudian ada basar. Nah, basar itu seandainya Allah itu tidak melihat maka Allah itu tidak sempurna. Seandainya tidak sempurna maka butuh kepada yang menyempurnakan, dan yang menyempurnakan butuh kepada yang menyempurnakan, begitupun seterusnya. Hal itu muhal. Bukti naklinya yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana sami'an alima. Kemudian kalam itu yaitu seandainya Allah itu tidak berfirman maka Allah itu tidak bisa menyampaikan perintah dan larangan, dan juga tidak akan ada wahyu dan kitab dan juga syariat. Kemudian dalil naklinya itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 164 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kallamallahu Musa taklima. Nah, seandainya Allah itu tidak bersifat sama, basar dan kalam itu, maka Allah itu bersifat lawannya, yaitu Allah itu tuli, buta, dan bisu. Nah, jika Allah bersifat dengan sifat yang kurang ini, maka Allah itu kekurangan, dan kekurangan itu merupakan kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bukti dari sifat sama, basar, kalam itu juga adanya Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati aw tarkiha jaizan fi haqqi ta'ala fali'annahu law wajaba 'alaihi ta'ala syai'un minha dan aw istahala aqlan dan qalaba al-mumkin wajiban aw mustahilan wa dzalika la yuqal. Wa amma burhanu, dan adapun bukti kauni fi'lil mumkinat adanya perbuatan-perbuatan yang mungkin aw tarkiha atau meninggalkan segala yang mungkin jaizan adalah jaiz fi haqqi ta'ala di dalam hak-haknya Allah ta'ala. Fali'annahu, karena sesungguhnya Allah la wajib, seandainya wajib alaihi atas Allah ta'ala syai'un sesuatu minha dari sesuatu aklan secara akal awistala atau muhal aklan secara akal lang qalaba, maka tidak ada mungkin apa yang mungkin wajiban wajib atau mustahilan atau muhal. Wadhalika, dan hal itu la yuqal adalah tidak masuk akal. Nah, bukti bahwa melakukan perkara yang hal-hal yang mungkin atau meninggalkannya itu adalah boleh bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah seandainya Allah melakukan hal itu adalah wajib secara akal atau mustahil secara akal, pastilah sesuatu itu memungkinkan dan berbalik menjadi wajib atau mustahil, dan hal itu tidak masuk akal. Juga jika Allah itu harus wajib melakukan sesuatu yang mungkin, maka itu bukan lagi mungkin, tapi hukumnya itu bersifat wajib. Dan begitupun ketika muhal, jika Allah itu muhal melakukan sesuatu, maka itu bukan boleh, tetapi itu keluar dari kemungkinan yang muhal, maka akan menetapkan bahwa Allah itu sifat jaiz ini menetapkan bahwa Allah itu bebas melakukan apapun. Dan dalil naklinya itu terdapat dalam Quran surah Hud ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbuka fa'alul lima yurid. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa
Allah itu bebas untuk melakukan apapun sesuai kehendak Allah. Jadi sifat jaiznya Allah itu memberikan kebebasan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika sesuatu itu dilakukan secara mustahil, maka itu menjadi mustahil, bukan menjadi jaiz lagi. Dan begitupun ketika wajib, maka hal itu menjadi wajib, bukan jaiz lagi. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.